Dalam sebuah wawancara, si Tompel dibikin malu. Perasaan memang dibikin malu terus deh, Pung. Masalah PIK 2 kemarin bikin malu juga dia. Di mana-mana ribut, di mana-mana ribut. Aduh, pel. Langsung aja ya. Langsung aja. Apa kira-kira yang bikin dia ini malu? Bang Rifat, bagaimana Anda melihat tuntutan bahwa jika persidangan nanti sudah seharusnya ijazah asli itu ditunjukkan ke publik ataupun di persidangan? Menurut Anda seperti apa? Pertama, sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi, ya bahkan di depan media secara langsung bahwa tentunya manakala diminta dalam proses penegakan hukum, beliau akan menyerahkan, tidak hanya menunjukkan loh, menyerahkan ya kepada penegak hukum, baik ya, apakah diminta oleh polisi ataupun oleh hakim dalam persidangan. Dan itu sudah dibuktikan ya, pada saat pertama kami membuat LP di Polda pun kami diminta menunjukkan, kami tunjukkan. Lalu pada saat diperiksa sebagai terlapor di Barreskrim juga tidak hanya menunjukkan, kami menyerahkan, disimpan hampir 3 minggu lalu dilakukan lapor ya. Jadi pada intinya kita tentunya kooperatif dan siap terbuka. Bahkan juga pernah di kediaman beliau kan dengan beberapa media, wartawan media mainstream beliau berikan juga, beliau tunjukkan. Nah cuma memang intinya adalah ya beliau juga tidak mau seenaknya orang ngomong tunjukkan lalu tunjukkan gitu loh. Memang siapa gitu kan. Orang juga harus tahu diri gitu loh. Dalam kepentingan apa? Anda siapa kan begitu. Tolong juga dilihat hubungan hukumnya kan begitu. Apalagi ada 2 undang-undang juga yang melindungi kami untuk tidak ada kewajiban hukum kami untuk sekedar menunjukkan siapapun diminta orang ya. Termasuk nanti dalam persidangan ya, manakala perkara Polda melaju, kalau tidak salah saya dapat info juga akan dilakukan lapor ulang ya. Dan tentunya kami akan serahkan, dan manakala nanti disita untuk ditunjukkan di sidang tidak ada masalah. Ya kami akan kooperatif ya. Kriminalisasi. Oke, yang pertama dulu mau kita tanggapi ya. Betul, ya sangat betul sekali ya, ketika Bapak Joko Widodo dilaporkan oleh Barreskrim ke Barreskrim ya, Bapak Joko Widodo bukan hanya menunjukkan ijazah beliau, tapi beliau bahkan menitipkan selama 3 minggu. Ya, selama 3 minggu ya. Setelah itu ketika beliau Bapak Joko Widodo ya menjadi pelapor di Polda Metro Jaya, beliau juga menunjukkan ijazah tersebut. Kan begitu. Nah, ketika ada beberapa orang media dari media mainstream ya, beliau juga menunjukkan ijazah tersebut. Nah, sekarang begini, kenapa tidak ditunjukkan kepada Ahmad Kosidudin? Uring-uringan dia terus. Kenapa tidak ditunjukkan ke depan masyarakat? Kenapa ditunjukkan kepada kami? Harusnya ditunjukkan biar semuanya clear, selesai. Ini kan ada niat untuk memenjarakan kami. Ahmad. Ku bilang sama kau ya, tidak semua ya permintaan orang itu harus kita penuhi, apalagi berbicara dengan apalagi berbicara data pribadi, dokumen pribadi. Itu kan dokumen pribadi. Sedangkan kita saat ini diminta hati-hati untuk tidak sembarangan men-spill apapun data pribadi kita di media sosial. Karena apa? Karena ditakutkan adanya penyalahgunaan. Ya, apalagi ijazah, di situ ada nama lengkap, di situ ada tanggal lahir, di situ ada tanggal lulus, di situ ada nama institusi yang berkaitan dengan ijazah tersebut, yang mengeluarkan ijazah tersebut, kan begitu. Ada juga nama bapaknya, nama Joko Widodo anak dari, kan begitu. Nggak tahu lah kalau ijazah sekarang ya. Mana ada pun nama bapak kita di ijazah kita. Ya, nama, tempat tanggal lahir, ya kan begitu, alamat contohnya, pokoknya apapun berbicara data pribadi ya, itu sebisa mungkin untuk tidak disipil. Apalagi disipil di depan kalian. Nah, sebentar lagi
kalau misalnya Polda, ya proses di Polda Metro Jaya ini berlanjut, bergulir, dan ya melaju kencang, dikatakan akan dilakukan lagi akan dilakukan lagi analisa atau penyelidikan di Puslap 4, ya kan begitu ya, akan dianalisa, diteliti, diperiksa ulang. Jadi jangan kau mencak-mencak kau Ahmad Kozinudin, kan begitu. Legal standingmu apa? Kalau Bareskrim Polda Metro Jaya jelas ya, mereka itu adalah aparat penegak hukum, dan untuk masalah ini mereka itu punya kewenangan ya untuk meminta Bapak Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Bukan cuma ditunjukkan, dititip loh 3 minggu. Ingat ya, dititip bukan disita. Oke Opung, oke kalau penegak hukum. Nah, bagaimana media mainstream itu? Kenapa lah? Apa buktinya kalau beliau menunjukkan kepada media mainstream? Kenapa nggak ditunjukkan juga ke depan publik lewat medianya itu? Ya kan? Sekarang begini, itu kan permintaan, apalagi seorang wartawan, jurnalis, ya mereka itu mereka itu wajib untuk melindungi hak-hak daripada narasumber, kan begitu. Makanya kalau ada narasumber, biar tahu kalian, ada mukanya di blur, ada suaranya diberi efek, ya kan, untuk menjaga kerahasiaan. Nah, sekarang begini, ya Bapak Joko Widodo bisa saja menunjukkan, nah ini buktinya kalau saya ijazahnya asli, tapi minta tolong ya jangan direkam. Itu oke, Ahmad Kozinudin. Malu kau. Mana nggak malu? Mana ada pernah menang kasus dibikinnya ini? Tahu ya mencak aja. Kenapa? Saya mau ke kantin, kenapa rupanya? Aduh. Tapi kenapa kau terinspirasi kali kau masih tompel pun? Kok masih lengket di tompelnya itu? Gas, lanjut. Lalu kedua, tadi saya mau komentar sedikit nih dari kuasa hukum TPAI terkait bahwa kriminalisasi. Menurut saya iya gitu ya, kalau Pak Jokowi dilaporkan itu bukan kriminalisasi. Tapi kalau Pak Jokowi melaporkan balik itu kriminalisasi. Menurut saya gini deh, kita kan sama-sama lah, ini negara hukum, kita kawal saja perkara ini masing-masing. Ya, kita lakukan upaya hukum terbaik, baik dari segi penasihat hukum pelapor maupun terlapor. Ya. Kita gunakan hak hukum sebaik-baiknya, dan saya sendiri berharap persidangan ini nanti terbuka, fair trial, ya. Berimbang. Apa beliau katakan? Jangan ketika kalian melaporkan Bapak Joko Widodo tidak dikatakan kriminalisasi. Sementara ketika Bapak Joko Widodo melaporkan kalian bilang kriminalisasi. Belajar dari mana kalian playing victim? Belajar dari mana? Guru playing victim setahu aku SBY. Karena playing victim beliau, makanya beliau menyerahkan diri untuk diserang-serang terus kemarin itu. Ternyata masyarakat ya itu menaruh simpati kepada beliau, apalagi ketika pemerintahnya berjalan, ya kan, diserang terus sama PDIP. Ujung-ujungnya 2 kali dia menang. Nah, kalau ini playing victim, ya masyarakat pada percaya, kan begitu. Nah, kalau kalian playing victim, terjerumus sendiri kalian. Mana ada yang percaya, apalagi di permasalahan hukum ini, ya. Begitu kalian yang melaporkan, nggak akan kalian bilang kriminalisasi. Sementara kalau orang lain melaporkan kalian bilanglah kriminalisasi, lapet. Itu aja kalian putar-putar. Orang ini kan suka kalian memutar-mutar. Enggak aja orang ini memang. Oke, lanjut. Dan bisa jadi pendidikan hukum buat masyarakat. Lebih kurang itu.
komentar saya. Oke, Bang Ahmad, bagaimana Anda melihat ini? Katanya kalau pas Pak Presiden Jokowinya yang dilaporkan itu kriminalisasi, tapi kalau Presiden ke-7 Joko Widodo yang melaporkan katanya itu kriminalisasi buat Roy Suryo CS. Ini tanggapan Anda seperti apa? Sederhana saja, kalau penyidik atau penegak hukum itu memproses dua laporan secara imbang, maka tidak ada kriminalisasi. Ini kan faktanya, Dumas TPUA, hanya Dumas loh tidak jadi LP, tidak diterima LP, itu tidak dilanjutkan, sementara Saudara Jokowi 30 April langsung menjadi LP dan sampai hari ini akhirnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Itu satu soal menjadi parameter. Yang kedua, kalau kita mau fokus dulu soal ijazah ini asli atau tidak, itu kan ada 3 mekanisme. Melalui PT UN, melalui perdata, dan melalui pidana. Melalui PT UN tidak mungkin karena besikingnya sudah lewat 90 hari. Melalui perdata selalu saja ya di NU, dan kemarin di Surakarta akhirnya di NU, sehingga tidak bisa masuk untuk melihat ijazah. Karena apa? Dihentikan, belum sampai pokok perkaranya. Dan kalau melalui pidana, yang paling fair itu dengan pasal 263 KUHP. Dumas yang diajukan di Barreskrim, bukan melalui pasal fitnah dan pencemaran. Jadi tuntaskan dulu dugaan 263, kalau tidak terbukti Jokowi bebas, dan terbukti dalam pertimbangannya ditegaskan bahwa ijazah tersebut sah, tidak ada masalah, baru masuk ke pasal fitnah dengan modal putusan itu. Ini kan dipaksa, nggak seimbang. Kita diminta untuk membuktikan sesuatu, sementara kita menjadi terdakwanya nantinya. Kenapa? Karena untuk membuktikan ijazah dokumen asli itu bukan dalam konteks ya pasal 263 tentang dugaan pemalsuan dokumen, tapi dalam rangka untuk membuktikan 310 dan 311 KUHP. Dan di dalamnya juga memuat 32 Undang-Undang ITE, 35 Undang-Undang ITE, 160 KUHP, 28 ayat 2, 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ini kan intensinya kelihatan jelas. Kalau tadi loh persoalannya hanya soal ingin mengembalikan marwah wibawa, ya udah nggak usah pakai pasal 35, 32. Fokus saja 311, 310. Kan itu laporan Saudara Jokowi. Ada pasal 35 yang ancamannya 12 tahun. Ada pasal 32 yang ancamannya 8 tahun. Ini kan intensinya jelas mau menjarain orang. Kalau memang targetnya mau menjarain orang, itu kan sudah dilakukan juga terhadap Gus Dur. Dan persoalannya kan di Gus Dur, sidang selama 6 bulan saya hadir, itu ijazah kan juga nggak pernah dihadirkan gitu loh. Apakah iya sekarang mau memperlama persoalan ini kalau memang ada asli dengan menunjukkan ijazah, itu juga selesai dengan dalil tidak punya kewenangan dan sebagainya. Ada hubungan hukum warga negara. Intensinya kan jelas untuk memenjarakan orang. Memang kalian harus dipenjara. Harus masuk kalian. Ya, nggak perlu pun kau terangkan di situ, udah tahunya maksud kami biar tahu. Dan Opung Parbelak sendiri juga bersama dengan teman-teman YouTube Nusantara mulai dari bulan April kemarin, kami sudah datang kepada kediaman Bapak Jokowi Widodo. Kami juga sebagai masyarakat mendorong beliau ya untuk proses ini secara hukum. Kalau bicara tentang penjara, itu kan akibat. Itu kan cuma sanksinya doang. Bukan masalah berniat untuk memenjarakan orang. Sekarang begini, kenapa sekarang kalian berpikir bahwasanya ada niatan dari Bapak Joko Widodo untuk memenjarakan kalian? Apa dari awal kalian nggak tahu ya efek dari ini semua? Tahu kan? Tapi karena diduga ada sebuah tawaran yang menggiurkan. Katanya ya jangan cuma si Bitor aja yang bilang katanya, aku pun juga bisa bilang katanya. Ya kan, katanya ada pihak di belakang kalian yang bisa dikatakan ya makanya jujur aja aku bilang ya, itu Irma Surniani Caniago mengatakan kalian itu peneliti kardus. Institusi sebesar UGM gitu ya, yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke Puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ya nggak akan ada habisnya. Anggota DPR Ibu Irma Suryani Caniago, Ibu Irma, tega-teganya Anda menuduh kami, tega-teganya Anda mencaci maki kami sebagai pengacau, sebagai penghinaan bangsa, tega-teganya Anda sebagai ibu, sebagai perempuan mencaci maki saya sesama ibu yang hanya ingin menegakkan kebenaran di negeri ini. Kami bukan pengacau, kami bukan pengkhianat bangsa, kami hanya ibu biasa,
Jadi zaman dulu ada istilah kardus itu isinya uang. Ibu Irma Suryani ini bukan orang sembarangan loh. Kalau dikatakan pendukung Anies, sama-sama kalian kemarin sama-sama mendukung Anies. Iya kan? Tapi dia tidak subjektif, beliau itu objektif. Makanya dikatakan, makanya begitu dibilang ya bahwasanya kalian itu peneliti kardus, ya langsung ngamuk-ngamuk serius sama si Tifa. Orang ya bisa dilihat dari reaksinya ya ketika sebuah tuduhan itu dilontarkan kepadanya ya. Kalau memang tidak benar, ini secara psikologi, kalau memang tidak benar orang akan cuek aja gitu. Orang contohnya misalnya fitnah kita tukang selingkuh, fitnah keluarga kita berantakan, fitnah kita tukang punya hutang, kalau kita nggak merasa, kita mah santai aja kan begitu. Tapi biasanya kalau misalnya dia memang tukang selingkuh, dibilang kata, kau tukang selingkuh ya, langsung ngamuk itu. Untuk apa? Untuk menutupi. Suami istri pun begitu. Ya kan? Ya ditengoklah di HP suaminya, ini kok agak beda ini. Namanya si Ahmad, tapi profilnya perempuan. Ini nomor HP siapa ini, Pak? Ini nomor HP bosku ini. Tapi kok foto profilnya ini perempuan? Itu istrinya itu. Kan begitu kan? Begitu ditelepon kan? Halo, iya mas. Betul kan kau selingkuh kan? Ya kan gitu. Datanglah suaminya ini marah-marah. Apa maksudmu? Gak akan pernah ku melakukan seperti itu. Kata suaminya. Untuk apa? Untuk menutupi. Kau harus tahu aku ini laki-laki yang paling setia di muka bumi ini. Aku udah kerja capek-capek untuk menghidupi rumah tangga ini, tapi kau berpikiran negatif kepada diriku. Mulai di situ ini melebar kemana-mana ini. Ya, melebar kemana-mana karena apa? Ingin menutupi perselingkuhannya. Begitu juga kalian, iya kan? Ini kan masih diduga. Kalau menduga-duga kan nggak apa-apa kan, ya diduga kayaknya pernyataan dari Ibu Irma Suryani itu ke situ deh arahnya. Itu loh, ya. Jadi kalau bicara tentang ya memenjarakan, jujur memang harus dipenjara kalian. Kalau nggak begitu ribut kali muncung kalian satu-satu. Itu loh, kenapa ini digiring menjadi pencemaran nama baik dan penghasutan? Kalau tidak ada pencemaran nama baik, tidak ada penghasutan, ya tidak akan mungkin kalian dilaporkan. Buktinya apa? Ada penghasutan. Ada 26 file berupa video dan juga pernyataan-pernyataan kalian yang sudah dikumpulkan oleh pihak Bapak Joko Widodo, yang menunjukkan bahwasannya kalian itu memang sudah melakukan pencemaran nama baik dan juga melakukan fitnah. Terklarifikasi, Barreskrim sudah menyatakan bahwasannya ijazah Bapak Joko Widodo itu asli, dan ini membuktikan bahwasannya semua yang kalian tuduhkan selama ini fix fitnah. Itu dia, pel. Ngomong-ngomong tentang Ahmad Kozinudin, ya, Opung Parbela bersama dengan Ahmad Kozinudin akan berangkat ke IKN bersama-sama tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Biar refreshing dulu kawan ini, ku bawa dulu, ya kan? Lumayan kan di sana 35 hari. Mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 40. Ada tanggal 40, Bung. Jadi begini, iya kan? Ya itu tergantung kalian. Kalian komentar dulu. Kalian setuju nggak kalau aku bawa Ahmad Kozinudin ke IKN? Klik dulu di kolom komentar, kawan. Kalau setuju katanya gue aja. Kalau nggak usah. Kan gue aja. Perihal dia mau atau nggak mau itu urusan belakangan. Perihal dia punya ongkos atau enggak ya urusan dia itu.
Ya kembali lagi ya, Opung Parpelak bersama dengan YouTuber Nusantara ya, kami akan berangkat bersama-sama ke IKN tanggal 15 sampai tanggal 20 bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi selama ini ya. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kalian rezeki berlipat-lipat kali ganda, kesehatan dan juga segala urusannya kalian dilancarkan ya. Dan juga aku ingin menyampaikan kepada kalian semuanya terima kasih ya, terima kasih buat support kalian semuanya. Dan bagi teman-teman yang ingin masih ingin berkontribusi atau mensupport Opung Parpelak ya, di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA ya. Ada pula biar tahu kalian ya, aku gak perlu sebutkan namanya ya. Dia minta request biar tahu kalian, Opung Parpelak nanti kalau misalnya di KN, aku minta Opung bikinkan puisi untuk Roy Suryo. Harus dibacakan di IKN. Tenang bos, bukan sama si Roy Suryo aja. Kalau perlu Amin Rais pun ku bikin puisinya. Tapi puisinya jangan panjang-panjang ya. 4 baris saja. Ya contohnya, ubur-ubur ikan lele, IKN ini le. Ya, jadi itu dulu dari mengenai keberangkatan kita. Doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Amin. Mari kita kembali lagi ke si Tom Ahmad Koirudin. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parpelak kasih fakta, Agri Fanani pun semuanya. Presiden ke-7, dia dulu itu pernah memegang jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan selama 2 periode. Dan menjadi hak warga negara ingin tahu, bertanya, apakah presidenku punya ijazah asli atau sebaliknya? Memang ijazahnya palsu. Dan tinggal dijawab, ini loh rakyatku, aku dulu memimpinmu 10 tahun, ijazahku asli. Case close gitu loh. Gak perlu ada korban, gak ada yang perlu masuk penjara, gak perlu ada yang dihinakan sehina-hinanya, gak perlu ada yang direndahkan sedarah-darahnya. Sesimpel itu begitu. Aku memimpinmu 2 periode, 10 tahun. Case close gitu loh. Enak aja muncungmu itu ngomong ya. Sekarang begini, kalaupun ada keharusan ya, kalaupun ada keharusan atau kewajiban untuk menunjukkan ijazah Bapak Joko Widodo itu bukan sama kalian, tapi kepada pihak yang berwenang, kan begitu. Siapa? Kepolisian. Siapa? Di pengadilan. Sedangkan Roy Suryo juga bilang apa? Kami sudah pegang kalau 5 bundel ijazah asli, tapi nggak kami tunjukkan sekarang. Nanti kami tunjukkan di persidangan. Pret, crot, lapet, kalapa. Itu makanya gue bilang, ya kan? Karena tahu, ya tujuan karena pihak Bapak Joko Widodo tahu, dan aku juga tahu, dan banyak orang juga tahu. Ya, motivasi kalian itu bukan hanya untuk kepingin tahu ijazah Bapak Joko Widodo. Bukan. Kalian hanya motivasinya hanya ingin mempermalukan. Gitu loh, ya kan? Makanya, ya dari kemarin kalian bicara tentang Bambang Tri. Kan begitu. Sudahlah, ya. Itu makanya aku bilang kemarin, ya masalah Bambang Tri juga nggak bisa menangkal. Makanya bodohnya orang TPUA udah jelas-jelas Ahmad Koirudin nggak bisa memenangkan perkara Bambang Tri, dipakai juga. Ya, hanya orang bodoh yang jatuh ke lubang yang sama. Jatuh dia di lubang sana, kan begitu. Jalan lagi, mundur lagi dia. Jatuh lagi ke lubang yang itu, kan bodoh namanya. Cari pengacara yang berbobot. Nggak bisa Bung, yang murah yang ini. Yang ini rada murah Bung.
Jadi bisa miring lah harganya. Bukan cuma miring, tiarap harganya, Bung. Lapet. Ya, itu dia. Ya, jadi Kosidudin, ya, tidak ada kewajiban hukum dari seorang Bapak Joko Widodo atau pihak dari Bapak Joko Widodo menunjukkan itu kepada kalian sekarang. Tidak. Nanti di persidangan. Kan memang kan gitu kan, harus digiring ke persidangan. Kan gitu. Itu dia. Oke, tapi kan memang sudah ada, Mas Ahmad, disclaimer bahwa itu sudah ada Barreskrim bilang itu valid. Ini Polda pun begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Bahwa ini sudah ada pernyataan dari satu institusi polisi yang menyatakan bahwa itu valid. Sepanjang tidak ada perdebatan sengketa terkait apakah absah atau tidak dokumen ini, sebenarnya otoritas UGM pun cukup. Tapi hari ini kan dipersoalkan. Kalau ada persoalan hukum, maka otoritas yang paling berwenang untuk menentukan satu sengketa antara para pihak itu ya putusan pengadilan. Dan ingat, putusan pengadilan itu tidak hanya putusan judek faksi tingkat pertama, tapi harus judek juris tingkat Mahkamah Agung. Artinya harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka di situ tidak ada lagi perdebatan. Nah, kau sendiri yang bilang kan, untuk mengakui ijazah Bapak Joko Widodo itu asli, ya, UGM saja cukup sebetulnya. Tapi kenapa kalian perpanjang? Kau bongkar sendiri kan? Makanya aku bilang jangan hati-hati. Nah, kau bilang lagi apa ya? Nah, karena ini sudah ada sengketa hukum, maka yang berhak untuk menentukan adalah pengadilan. Ya udah, kita tunggu pengadilan. Kita tunggu pengadilan. Nah, nanti kalau misalnya nggak puas kalian banding, tapi ujung-ujungnya ada itu ujungnya. Ingat itu ya, ujung-ujungnya itu pasti ada ujungnya. Ngerti bahasaku kan? Ujung-ujungnya pasti ada ujungnya. Pasti ada akhirnya. Dan akhirnya itu, ya, itu klienmu itu satu persatu itu 5 orang itu di penjara itu. Itu ujungnya. Kami pun masyarakat sedang menunggu. Itu ujungnya. Nggak ada lagi yang perlu diperpanjang lagi sama Kosidudin ya. Udah, makanya aku bilang sama kau, dimanapun kau sebetulnya mempermalukan kau sendiri dan juga kau itu sedang mempermalukan klienmu. Ya, banyak miss yang terdapat di dalam pernyataanmu. Beberapa pernyataanmu tadi mengandung miss. Ya, apalagi itu tadi sudah kau katakan bahwasanya pihak UGM saja cukup menentukan, cukup memutuskan dan cukup menyatakan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu asli, kan begitu. Nah, karena kalian menggiring ke kiri, menggiring ke kanan, ya, akhirnya Bapak Joko Widodo juga tidak terima karena ini sudah mengakibatkan fitnah dan juga pencemaran nama baik, ya dibawalah ini ke proses hukum. Nah, sekarang kalian beranggapan apa? Ya, walaupun cukup memang yang ada di di UGM sebetulnya pernyataan, ya sudah kita lanjutkan saja ke pengadilan. Menyerah juga kalian kan? Ada 8 tahun, ada 12 tahun. Gol kalian, gol. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Jadi kapan-kapan kita ketemu lagi ya, Pel ya. Salam NKRI harga mati. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak.
kreatif, penuh ide cerdas, karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama